Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, kita lanjutkan materi kedua dari materi tentang fikih waris. Setelah pertemuan yang pertama atau bagian yang pertama, maka kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Mari kita awali pelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan pertemuan ini, di bagian yang kedua ini, kita akan lanjutkan pembahasannya pada materi setelah materi pertama tentang konsep rezeki, perbedaan waris, hibah dan wasiat, dalil-dalil nas tentang waris, hukum mempelajari faraid, termasuk juga hukum melaksanakan pembagian waris berdasarkan faraid, dan ancaman jika meninggalkan hukum waris. Maka pada pertemuan yang kedua ini bahasannya adalah tentang waktu, ya, kapan membagi harta warisan itu, dan juga akan menepi sebuah anggapan di masyarakat yang kurang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebab waris mewarisi. Apa yang menjadikan seseorang atau dalam keluarga itu yang menjadikan sah saling waris mewarisi. Lalu apa juga yang menjadikan penghalangnya, ya, penghalang waris mewarisi. Dan tentu bahasannya juga akan bersambung pada hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Dan nanti insya Allah kalau ada waktunya masih cukup, kita akan sambung pada materi tentang zawil arham, zawil furud atau ashabul furud, dan juga asobah. Baik, anak sekalian, kita mulai dari yang pertama tentang kapan waktu membagi harta warisan dan anggapan-anggapan masyarakat seperti apa yang kurang tepat. Yang pertama, pembagian harta warisan itu memang sebaiknya sesegera mungkin, ya. Ada anggapan di masyarakat tidak baik membagi harta warisan itu terlalu cepat, ya, nanti-nanti saja membaginya, seperti itu, ya. Ya, apalagi jika yang meninggal itu salah seorang dari ayah atau ibu, ya, karena masih ada salah satunya, maka harta warisan masih ditunda dulu pembagiannya. Nah, seperti itu kadang yang kita temui di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, sebenarnya kapan waktu yang baik untuk membagi harta warisan itu? Nah, anak sekalian, perlu diketahui bahwa harta warisan itu harus segera dibagi dan tidak ditunda-tunda. Itu waktu yang baik. Nah, syariat Islam membolehkan menunda pembagian harta warisan hanya sementara waktu, tapi tidak boleh terlalu lama, ya. Maksudnya tidak boleh ditunda sampai tahun, ya. Kalau misalnya hanya pekan, ya, dari kematian, beberapa pekan dari kematian almarhum atau almarhumah, misalnya siapa di dalam keluarga itu, maka beberapa pekan setelahnya, atau kalau di masyarakat misalnya ada yang biasa sampai menunggu 40 harinya misalnya gitu, ya. Ada yang
baca doa di 40 hari kematiannya, misalnya begitu, selesai 40 hari kematiannya, misalnya mau dibagi, boleh. Sebelum itu juga boleh, ya, artinya tidak boleh terlalu lama, ya. Nah, yang lebih baik itu memang segera dibagi kepada ahli waris. Setelah selesai masa berdukanya, maka segera dikumpulkan seluruh ahli warisnya dan kemudian dimusyawarahkan dan segera dibagi. Apa yang menjadi dasar daripada ketentuan bahwa harta warisan itu segera dibagi? Yang pertama, pada dasarnya pelaksanaan hukum syara itu harus segera dilaksanakan. Ya, hukum syara yang mana saja pada dasarnya itu adalah harus segera dilaksanakan. Yang kedua, di dalam harta warisan itu ada hak semua ahli waris. Boleh jadi ada ahli waris yang sangat memerlukan, sangat membutuhkan terhadap harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Nah, kalau ditunda-tunda maka menunda hak daripada ahli waris tersebut, gitu ya. Nah, salah seorang dari ibu bapak masih hidup, ya, ada anggapan kalau masih hidup salah satunya ibu atau bapak, maka yang dikhawatirkan adalah bagaimana dengan nafkah mereka. Ya, misal seorang laki-laki meninggal dunia, tua, kemudian masih ada istrinya, gitu, maka dikhawatirkan nanti istrinya bagaimana nanti, ya, dikhawatirkan terlantar misalnya, ya. Nah, orang tua yang masih hidup itu juga termasuk ahli waris, ya. Kalau misalnya seseorang laki-laki yang dia memiliki istri, memiliki anak yang sudah sama-sama dewasa, ya, ini laki-laki ini adalah orang yang sudah juga lanjut usia dan kemudian istrinya lanjut usia, anak-anaknya juga sudah pada dewasa juga, sudah pada tua juga, maka jangan lupa, ya, si istri ini adalah juga bagian daripada ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia itu. Dan yang perlu ketahui adalah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia memiliki anak laki-laki, maka nafkahnya beralih menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya. Ya, seperti itu, ya, sehingga tidak ada kekhawatiran, ya, tidak tidak boleh ada kekhawatiran lagi bagi kalangan ibu-ibu yang lanjut usia yang ketika ditinggal wafat oleh suaminya akan terlantar. Kenapa? Karena syariat telah mengalihkan tanggung jawab nafkahnya itu kepada anak laki-lakinya. Nah, anak sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu tentang kapan dan ada anggapan kurang tepat di masyarakat, ya, yang harus kita sama-sama sama-sama luruskan. Yang kedua adalah sebab-sebab waris mewarisi, ya. Di antara sebab waris mewarisi dari beberapa referensi yang Bapak pernah baca ada 4, ya. Yang pertama adalah karena nasab hakiki, ya. Yang kedua karena nasab hukmi, yang ketiga karena pernikahan, dan yang keempat karena hubungan Islam. Nasab hakiki itu maksudnya adalah karena hubungan kekeluargaan, ya. Karena adanya hubungan kekeluargaan karena rahim, ya, karena rahim, ya. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 7. Nah, sementara nasab hukmi itu adalah kekeluargaan secara hukum, yaitu karena memerdekakan budak. Kalau nasab hakiki itu adalah contohnya ayah dan anak, atau anak dan ayah, anak dan ibu, itu namanya nasab hakiki. Sementara nasab hukmi itu karena memerdekakan budak. Seorang pernah memerdekakan budak, maka ketika salah satunya meninggal dunia, maka mereka saling waris
mewarisi. Yang ketiga adalah karena pernikahan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, maka sebab pernikahan itulah antara keduanya saling mewarisi. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan yang keempat yang menjadi sebab waris mewarisi adalah karena hubungan Islam. Ya, seorang yang meninggal dunia, ya lalu tidak ada ahli warisnya, maka hartanya itu diamankan, dikelola oleh negara, masuk dalam Baitul Mal yang nantinya negara akan mendistribusikan kepada kaum muslimin yang memerlukan. Ya, nah itu sebab waris mewarisi. Lalu yang ketiga adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Ya, secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya untuk mengurusi jenazah. Maka kalau tidak ada yang menanggung biaya rumah sakit dan biaya pengurusan jenazahnya, maka biayanya diambilkan dari harta peninggalannya atau harta warisannya. Ya, yang kedua adalah hutang-hutangnya, untuk membayarkan hutang-hutangnya. Kalau orang yang meninggal dunia itu memiliki hutang, maka selesaikan hutang-hutangnya, diambilkan dari harta peninggalannya. Kemudian yang ketiga adalah kalau diketahui belum ditunaikan kewajiban zakatnya, zakat malnya, maka segera diselesaikan zakat malnya. Dan yang keempat, kalau ada wasiat berkaitan dengan harta itu, maka tunaikan wasiatnya. Namun perlu diketahui seperti pada pertemuan atau di bagian yang pertama, wasiat itu ada syarat dan rukunnya. Ya, coba disimak kembali materi di bagian pertama. Ya, ini mungkin dalam tampilan yang lain ya, 4 hal yang penting yang harus dilakukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Nah, saya mengulang kembali tentang rukun dan syarat wasiat ya. Di antaranya harta itu adalah milik si almarhum ya. Maksudnya harta itu miliknya ya, harta itu miliknya yang diwasiatkan itu ya, dan dia mewasiatkan tidak dalam keadaan terpaksa. Kemudian penerima wasiat itu bukan ahli waris. Artinya seperti yang pernah saya sampaikan, kalau seseorang memberi wasiat kepada ahli warisnya, apakah itu anaknya ataupun istrinya, maka itu enggak sah ya. Tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya tidak boleh dia tidak boleh ahli waris yang menerima wasiat. Tapi kalau wasiatnya adalah untuk melakukan tindakan agar menginfakkan hartanya yang maksimalnya ya, jumlah maksimalnya sepertiga untuk kepentingan infak di jalan Allah, maka itu boleh. Tetapi kalau bunyi wasiatnya adalah harta itu adalah untuk dirinya atau untuk seseorang yang bagian daripada ahli waris, maka tidak boleh. Kemudian harta yang diwasiatkan itu seperti tadi tidak boleh melebihi sepertiga dan harus ada syigat ya, akad lafadz, apakah secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini bagian keempat ya, angkanya mohon maaf ini slide-nya belum diedit ya. Angkanya itu mestinya bagian yang keempat, yaitu sebab-sebab yang menghalang-halangi saling mewarisi. Yang pertama adalah karena perbudakan ya. Budak itu tidak menerima harta warisan, tidak masuk dalam ahli waris. Kenapa? Karena seorang budak itu tidak merdeka. Budak itu milik temannya. Jadi kalau budak itu menerima harta warisan, maka secara otomatis harta warisannya itu akan menjadi milik tuannya. Itu karenanya budak itu tidak sebagai ahli waris. Yang kedua adalah pembunuh ya. Orang yang membunuh keluarganya, maka dia tidak menjadi atau tidak mendapat harta warisan dari keluarganya yang dibunuh.
Lalu yang ketiga adalah karena murtad atau riddah. Orang yang murtad keluar dari Islam, maka dia tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang muslim. Lalu yang keempat adalah karena perbedaan agama, ya, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Ya, apakah yang meninggal itu yang muslim, keluarganya ahli warisnya non muslim, maka tidak saling mewarisi atau sebaliknya, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi penghalang saling waris mewarisi, gitu ya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang kekerabatan, ya. Kekerabatan itu ada kekerabatan yang mewarisi, ada kekerabatan yang tidak mewarisi, ya. Kekerabatan yang mewarisi itu ada dari golongan laki-laki, ada dari golongan perempuan, ya. Mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, dari ayah, ya, kemudian kakek dari pihak ayah. Setiap kita kan punya dua kakek, kakek dari pihak ibu dan kakek dari pihak ayah. Nah, yang termasuk keluarga atau kekerabat yang mewarisi itu adalah kakek dari pihak ayah. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, yaitu artinya keponakan, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, ya. Saudara laki-laki ayah yang laki-laki itu berarti paman. Saudara laki-laki ayah yang seayah, ya. Yang ke-12 anak laki-laki saudara ayah yang laki-laki yang sekandung, artinya anaknya saudaranya ayah yang laki-laki, ya. Ada saudara laki-laki, ayah kita punya saudara, ya, laki-laki, dan dia punya anak laki-laki. Nah, berarti itu saudara sepupu, ya, laki-laki dari saudaranya ayah yang laki-laki. Yang ke-13 sama, itu yang seayah. Itu kekerabatan yang mewarisi dari pihak laki-laki. Nah, kekerabatan yang mewarisi dari pihak perempuan itu ada 9, ya. Anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak perempuan tidak termasuk, ya. Walaupun dia kerabat, tapi bukan kerabat yang mewarisi. Lalu ibu dari ayah, ibu dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, dan istri, ya. Ini kekerabatan yang mewarisi. Baik, anu sekalian, ada lagi kekerabatan yang tidak mewarisi yang disebut dengan zawil arham, ya, zawil arham. Siapa itu? Saudara laki-laki ibu, ya. Saudara laki-laki ibu itu berarti paman, ya. Paman, tapi dari ibu, ya. Kan kita punya paman kadang punya dari ibu, punya dari ayah, gitu, ya. Kecuali ayah kita anak tunggal atau ibu kita anak tunggal, ya. Baik, kemudian kakek dari pihak ibu, ya. Anak dari anak perempuan, ya. Berarti cucu kan, ya, cucu perempuan. Itu kerabat dekat, cucu perempuan kok, tapi dari anak perempuan, ya. Dia kerabat dekat tapi tidak mewarisi. Ya, kalau si kitanya, katakanlah kitanya yang punya cucu perempuan dari anak perempuan lalu meninggal dunia, maka mereka ini, si cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan termasuk ahli waris, walaupun dia kerabat dekat, gitu, ya. Baik, ini semuanya, ya. Ini sampai ada 10 kelompok orang ini adalah kekerabatan yang disebut dengan zawil arham, ya. Nah, ini bagannya, ya. Jadi kekerabatan itu ada yang mewarisi, ada yang tidak mewarisi. Yang tidak mewarisi itu disebut dengan zawil arham. Ya, karena harus sekalian, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, ya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita sudahi. Silahkan perkuat lagi silahkan perkuat lagi
pemahaman kalian dengan membaca materi yang sudah Bapak share sebelumnya ya. Hadanallah yakum ajmain, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.